Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 12 Teknik Ototronik SMK Negeri Kasiman yang berbahagia. Pada hari ini saya membagikan resume tentang pembelajaran daring yang sudah kita laksanakan beberapa pekan ini. Di materi yang pertama tentang dasar-dasar sistem kontrol, saya akan mengulas, meresum kembali materi yang sudah kita pelajari bersama tentang mengembangkan dan menerapkan modifikasi sistem kelistrikan berkaitan dengan sistem kontrol elektronik, desain dan penerapannya pada kendaraan. Oke, dalam materi ini tentunya kalian sudah mempelajari. Jadi uraian singkat dari topik ini itu tentang pengembangan sistem kelistrikan yang menggunakan kontrol elektronik. Tujuan pembelajarannya siswa mampu mengembangkan dan menerapkan modifikasi sistem kelistrikan berkaitan dengan sistem kontrol elektronik, desain dan penerapannya pada kendaraan. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi dan mengkonfirmasi modifikasi yang diperlukan, mengembangkan dan memvalidasi modifikasi tertentu, menerapkan dan menguji modifikasi tertentu, mengenal, mengerti dan memahami mikrokontroler dan penggunaannya pada sistem kontrol elektronik di kendaraan. Kemudian acuan standar kerjanya menggunakan standar KKNI, standar yang diadopsi dari standar kompetisi kerja di Australia, yaitu kompetensi kerja AUR 05 Automotive Industry Retail Service and Repair Australian Government Department of Education Employment and Workplace Relation. Karena di Indonesia belum dibuat sehingga mengadopsi standar dari Australia. Ini yang menjadi KKNI di LSP di Indonesia. Selanjutnya, acuan standar kompetensi kerja itu diantaranya ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, identifikasi dan konfirmasi modifikasi yang diperlukan dengan kriteria unjuk kerja seperti ini, silahkan dibaca sendiri. Elemen yang kedua, mengembangkan validasi modifikasi tertentu, itu silahkan dibaca sendiri. Elemen yang ketiga adalah menerapkan dan uji modifikasi tertentu, kriteria unjuk kerjanya silahkan dibaca sendiri. Dan materi ini kan sudah saya upload di Google Classroom sehingga kalian tinggal mempelajarinya. Elemen yang keempat, membersihkan area kerja dan merawat peralatan. Baik, saya langsung saja ke pokok bahasan kegiatan pembelajaran ini. Adalah yang pertama, dasar sistem kontrol elektronik pada kendaraan. Yang kedua, sistem mikrokontroler. Yang ketiga, sistem Arduino Uno. Nah, pada materi dasar sistem kontrol pada kendaraan, mengapa diperlukan sistem kontrol? Jawabannya, sistem kontrol dipasang pada kendaraan dengan teknologi terkini bertujuan untuk mencapai beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah unjuk kerja atau dayanya, power. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan bahan bakar, hemat bahan bakar. Yang ketiga, gas buang yang ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, kenyamanan. Yang kelima, keamanan dan keselamatan. Jadi dengan teknologi masa kini, selain kendaraan itu aman, itu juga harus memenuhi kriteria
tujuan keselamatan. Jadi diusahakan kendaraan ini ketika mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, misalkan terjadi kecelakaan, accident, itu jangan sampai memakan korban, jangan sampai penumpang atau pengemudinya itu menjadi korban dalam tragedi kecelakaan tersebut. Sehingga pada suatu kendaraan masa kini itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih, termasuk ada SRS airbag, kemudian ada seat belt yang otomatis, auto seat belt, kemudian ada sistem anti nabrak, atau mungkin juga dengan teknologi terkini yang lainnya, karena mobil saat ini itu sudah banyak sensornya dan dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketika dia mau menabrak, dia bisa auto brake dan lain-lain, seperti itu contohnya. Itu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Nah, aman ini hubungannya dengan lingkungan ya. Jadi aman dengan selamat beda. Kalau aman itu kita kaitkan dengan nilai, atau kita kaitkan dengan suatu harga. Jadi aman itu hubungannya dengan keamanan, security, dengan polisi. Nah, itu keamanan. Nah, kalau keselamatan itu hubungannya dengan nyawa. Jadi selamat itu hubungannya dengan nyawa. Kalau hubungannya dengan nyawa itu ya yang berkaitan dengan itu, misalkan dokter menyelamatkan pasien kecelakaan tidak sampai meninggal karena segera dioperasi setelah terjadi kecelakaan. Nah, misalkan begitu, menyelamatkan nyawa pasiennya. Nah, itu keselamatan. Nah, kalau keamanan ini ya biar aman ya maka harus ada polisi. Kalau ada maling ya polisi yang nangkep, itu keamanan. Jadi beda ya antara keamanan dengan keselamatan. Ya, jadi kalau keamanan itu tugasnya ya Pak Polisi, Pak Satpam, nah itu keamanan. Nah, kalau keselamatan ya petugasnya ya petugas medis, ada dokter, perawat, bidan dan lain-lain, itu keselamatan. Jadi beda antara keamanan dan keselamatan. Nah, walaupun pada umumnya orang-orang menganggap ya keamanan itu ya bodoh karo keselamatan. Untuk beberapa orang seperti itu. Kalau saya tidak. Pemahaman saya, aman itu hubungannya dengan lingkungan. Kalau selamat itu hubungannya dengan nyawa. Nyawa ini ya Gusti Allah yang punya gitu ya. Nah, atau kita itu berpasrah diri. Nah, itu makanya saya tambahkan tidak hanya keamanan tapi keselamatan. Nah, kalau mobil kita hilang, dicuri orang, ya itu hubungannya keamanan. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan, nah itu hubungannya keselamatan. Kalau kita kecelakaan, selamat apa tidak? Kalau masalah aman atau tidak, lah itu mobilnya hilang atau enggak, lah itu tidak berlangsung bersamaan dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau keselamatan itu kegiatannya yang berlangsung dengan yang kita lakukan. Nah, makanya beda antara keamanan dan keselamatan. Baik, saya lanjutkan. Pengertian sistem kontrol. Sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kontrol sama dengan kendali, atur. Controller itu pengendali atau pengaturnya. Sistem kontrol atau sistem kendali itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari controller, pengendali, dan komponen atau elemen lainnya yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, salah satunya kalau tujuan
kendaraan tadi adalah menghasilkan daya yang besar, power yang kuat. Kemudian setelah menghasilkan daya yang besar, hemat bahan bakar. Nah, kalau bisa engine itu menghasilkan daya yang kuat, daya yang besar, namun bahan bakarnya irit. Nah, kemudian ada lagi gas buang. Emisi gas buangnya di knalpot itu tidak beracun. Nah, kemudian ada lagi yang keempat tadi, setelah emisi gas buang, hemat bahan bakar, tentang keamanan tadi ya, keamanan, keselamatan, kenyamanan ya. Yang keempat kenyamanan. Jadi kendaraan itu dirancang dengan sistem misalkan suspensi aktif. Nah, itu sehingga itu meningkatkan keselamatan, selain keselamatan, kenyamanan dulu ya. Meningkatkan kenyamanan, kemudian juga ada hubungannya dengan keselamatan dan seterusnya. Yang kelima, keamanan dan keselamatan. Nah, itu tujuan dari sistem kontrol, tujuan dari yang dikontrol. Maka untuk mencapai tujuan itu ada sistem yang dibuat untuk mewujudkan dari tujuan tersebut. Oke, komponen dasar sistem kontrol itu ada 3. Yang pertama tujuan, nah, diantaranya ada 5 tadi tujuannya. Itu bisa disebut sebagai referensi atau set point. Tujuan itu menjadi set point atau referensi. Kemudian sistem itu ya microcontroller itu yang mengatur, yang mengontrol, yang membuat pengaturan, pengendali di dalam sistem itu sendiri. Ada microcontroller. Kemudian hasil dari sistem itu adalah keluaran atau output. Nah, inilah komponen dasar dari sistem kontrol. Ada input, ada sistem, ada output. Sistem ini juga bisa disebut proses. Input, proses, output atau hasil. Masukan, proses, hasil. 3 itu adalah komponen dasar dari sistem kontrol. Nah, komponen dasar sistem kontrol prinsipnya diperlihatkan pada gambar komponen dasar sistem kontrol di atas seperti ini. Tujuan itu adalah tujuan sistem kontrol sering juga disebut dengan referensi, set point, elemen atau unsur sistem kontrol, summing, controller, actuator, plan, feedback. Nah, ini elemen dari unsur-unsur sistem kontrol. Kemudian hasil. Jadi di dalam sistem itu terdiri dari ini ya, elemen yang kedua ini, yang tengah ini elemen sistem, elemen atau sistem atau unsur sistem kontrol. Itu di dalam elemen itu ada, di dalam sistem itu ada summing, penjumlahan, controller, aktuator, plan, perencanaan, feedback, umpan balik. Itu ya, dari di dalam sistem ini ada pembanding ya, summing itu pembanding, controller, aktuator, plan, perencanaan, dan umpan balik, feedback. Kemudian hasil atau keluaran sering juga disebut sebagai output. Dalam istilah yang lebih teknis, tujuan dapat dihubungkan dengan masukan atau sinyal penggerak, itu diberi notasi U. Dan hasilnya disebut keluaran atau variabel yang dikontrol, diberi notasi Y atau Y. Secara umum tujuan dari sistem kontrol adalah mengontrol atau mengendalikan keluaran dengan berbagai masukan tertentu melalui elemen-elemen atau unsur-unsur sistem kontrol. Nah, berikut ini silahkan diamati. Ada 2 buah gambar. Yang pertama ini ada seorang pengendara motor tidak pakai helm. Dia membawa beban berupa jerigen-jerigen kosong ini, jerigen-jerigen bekas ini. Setelah kita amati kelihatannya miring ke arah kanan bagian pengemudi ya.
bagian orang yang mengendarai ini ya, bagian kanannya. Atau kalau kita lihat di gambar ya sebelah kiri ini. Nah, kenapa miring seperti ini? Nah, kemungkinan ini ada yang menyebabkan. Kalau tidak ada yang menyebabkan ya mau masuk ya di setting miring begini kan ya malah merepotkan. Ini akan menghasilkan beban yang tidak seimbang, gaya yang tidak seimbang kalau memang disengaja seperti ini. Nah, tentunya ini tidak dengan sengaja kalau ini. Mungkin sebelum seperti ini kondisinya tadi tidak miring ya, lurus. Nah, karena di jalan itu ada berbagai rintangan, bisa jadi keterpa angin dari sebelah kirinya pengendara ini, dari gambar ini di sebelah kanan, keterpa angin yang sangat kuat sehingga bebannya ini karena dia juga tidak terlalu berat, kena angin, keterpa angin dia ikut. Nah, bagaimana caranya si bapak pengendara ini tidak terpengaruh oleh beban yang ada di jalan tadi, ada di lapangan itu. Nah, beban itu yang disebut disturbance atau hambatan itu ya, gangguan itu disebut disturbance. Gangguan di jalan itu ya bisa berupa angin dan sebagainya. Ini contohnya. Nah, kalau keterpa angin seperti itu ya bisa dibayangkan, maka pengendara motor ini harus berusaha bagaimana motornya tidak ikut keterpa angin juga. Nanti kalau keterpa angin dia ikut, nah nanti bisa minggir-minggir malah bisa jatuh, kecelakaan dia. Nah, bagaimana caranya pengendara motor ini bisa mempertahankan posisinya dalam di perjalanan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini mau dibawa pulang atau dibawa ke tempat pengepul barang bekas dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya pengendara ini memiliki tujuan untuk mengangkut beban berupa jerigen-jerigen bekas ini. Itu tujuannya, mencapai tujuannya, apakah sampai di rumah atau di tempat pengepul penjual barang bekas misalnya. Nah, itu ya. Gambar yang sebelah kanan ini ada bapak-bapak yang membawa botol sebanyak 6. Ada 3 botol di tangan kiri, 2 botol di tangan kanan, dan 1 botol digigit dia sambil naik sepeda. Wah. Nah, ini sudah ada unsur kontrolnya. Unsur kontrolnya itu bagaimana caranya bapak ini mengendarai sepeda itu dengan stabil, tidak sampai jatuh, botolnya tidak ada yang jatuh terus pecah. Tujuannya dia akan membawa botol itu mungkin dibawa pulang, tidak tahu ini isinya kecap apa isinya itu anggur ya. Ya mungkin isinya kecap ini. Nah, ini salah satu contoh kondisi di lapangan. Nah, kemudian apa set point atau tujuan dari dalam otak pengendara yang terlihat pada gambar di atas tadi ya? Ada pengendara motor yang membawa beban jerigen itu, ada bapak-bapak naik sepeda membawa botol tadi. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama mencapai tempat tujuan itu sendiri. Kalau dia mau pulang berarti tujuannya mau pulang. Yang kedua adalah keseimbangan. Nah, kalau 2 orang tadi tidak bisa mempertahankan keseimbangannya, maka motor itu bisa jatuh misalkan, dia bisa celaka. Atau yang naik sepeda itu mungkin kalau badannya tidak seimbang dia bisa jatuh, botol yang dibawa bisa pecah dan sebagainya. Nah, itu semua tujuannya itu ada dalam pikiran 2 pengendara tadi. Nah, pikiran itulah yang menghasilkan strategi sistem kontrol bagaimana dan di mana. Nah, gitu ya. Itulah kontrol pada manusia. Kemudian saya memberikan ilustrasi sistem kontrol pada manusia. Ini ada di soal ulangan harian yang sudah saya bagi kemarin, dan
di sini ada contoh pengendali ketinggian level air pada suatu bak, ya. Tampak pada gambar operator. Ini gambarnya operator. Ada orang di sini akan membuka katup jika nilai kedalaman air sebenarnya H kecil. Kedalaman air sebenarnya H kecil lebih besar dari nilai kedalaman yang diinginkan H besar. H besar, sehingga kedalaman air akan berkurang. Ini lama-lama akan menyusut, menyebabkan nilai H bergerak mendekati H besar. Nilai H kecil bergerak mendekati H besar. Nah, sebaliknya jika kedalaman air sebenarnya H kecil kurang dari kedalaman air yang diharapkan H besar, maka operator harus menutup katup ini, menyebabkan nilai ketinggian air yang sebenarnya H kecil semakin besar, sehingga seiring dengan mengalirnya air dari key in, air masuk ke dalam tangki, kemudian key out, air keluar. Operator di sini tujuannya untuk mempertahankan ketinggian level air ini setinggi H besar. Kalau dia melebihi, ini dibuka kerannya biar key outnya besar, nanti dia volumenya akan turun. Kalau kurang dari H besar, maka katup ini harus ditutup, kerannya itu harus ditutup. Bagaimana jika ketinggiannya sama? Ya dibiarkan saja, tidak usah dibuka, tidak usah ditutup, karena ketinggiannya sama. Tujuannya adalah mencapai nilai ketinggian H. Nah, itu ya, ini kontrol pada manusia. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi yang dilakukan operator itu adalah, ya, operator itu dia mengawasi ketinggian level air menggunakan matanya sebagai indera. Ini sebagai sensornya, matanya sebagai indera atau sensornya. Kemudian mata itu akan melaporkan ke otak. Mata itu melaporkan ke otak. Apa yang terjadi? Yang pertama, membandingkan level air yang ada dengan garis level referensi. Jadi otak ini sudah bisa membandingkan tujuan set pointnya itu adalah H, kedalaman air H besar tadi, itu dibandingkan dengan kondisi realnya, garis referensi A dibandingkan dengan H kecil tadi, ya. Yang kedua, mengambil keputusan. Setelah dia melihat kemudian membandingkan, baru otak itu mengambil keputusan. Jika level air melebihi tanda A atau tanda H besar, maka katup dibuka. Jika level air kurang dari tanda A, maka katup ditutup. Nah, itu sudah ada di otak operator itu. Kemudian aksinya apa? Dari otak ini dia akan memerintahkan lengan tangannya operator tadi untuk membuka atau menutup katupnya itu, kerannya itu dibuka atau ditutup. Itu dari perintah otaknya. Nah, kalau orangnya stroke gimana? Ya otaknya pengennya tangannya membuka atau menutup, tapi tangannya tidak mampu. Nah, ini repot kalau seperti itu. Nah, terdapat 3 komponen yang berperan dalam sistem kontrol di atas. Yang pertama, mata berfungsi sebagai sensor untuk mengawasi ketinggian level air. Yang kedua, otak manusia itu sendiri, operator itu sendiri, mempunyai 2 fungsi untuk membandingkan level kedalaman air atau ketinggian air sebenarnya dengan garis level referensi set pointnya yang dituju. Tujuannya adalah A besar atau H besar tadi, dan kemudian mengambil keputusan. Jika level air sebenarnya melebihi A besar, maka katup harus dibuka. Jika level air sebenarnya kurang dari A besar, maka katup harus ditutup. Jika level air sebenarnya sama dengan A, maka katup dibiarkan saja, karena sudah sesuai dengan set pointnya.
Yang ketiga, tangan berfungsi untuk membuka atau menutup katup. Tangan itu fungsinya untuk mengontrol keran, atau tangan itu menggerakkan keran, bukan mengontrol, yang mengontrol otak. Tangannya itu sebagai aktuatornya. Oke, selanjutnya blok diagram dari proses kontrol pada manusia tadi adalah seperti ini. Set pointnya adalah ketinggian referensi H besar. Ya, set pointnya itu H besar. Kemudian mata ini sebagai sensor itu akan memberikan masukan apakah H kecil itu lebih tinggi atau kurang dari H besar gitu. Nah, mata ini melihat dari ketinggian sebenarnya, output dari kontrol. Jadi sensor ini melihat output kontrol, output hasil pengontrolan itu dilihat, hasil pengontrolan apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah dari set point gitu. Ini yang melaporkan mata. Jadi mata itu hanya melihat saja, kemudian dia melaporkan ke otak. Kemudian laporannya ini masuk ke controller. Otak itu yang bekerja. Controller tadi yang memikirkan, dia akan memutuskan apa. Controller tadi dia akan memberikan keputusan, memberikan sinyal perintah kontrol, sinyal kontrol kepada tangan atau lengan. Lengan itu nanti dia akan memutar kiri atau putar kanan katupnya itu, kerannya itu. Nah, efeknya nanti katup itu akan bisa membuka atau menutup untuk mengalirkan atau tidak mengalirkan debit air yang keluar, key out. Kemudian dampaknya apa? Di tangki air itu level airnya bisa turun atau naik. Nah, dia bisa naik atau turun karena katup ini dibuka atau ditutup. Level air ini merupakan output, itulah yang dibaca oleh mata. Itu blok diagram dari sistem kontrol pada manusia. Oke, jelas ya. Selanjutnya sistem kontrol tertutup. Nah, diagram tadi, blok diagram tadi sudah menggambarkan seperti ini. Sistem kontrol tertutup. Ada tujuan, referensi atau set point, kemudian summing atau pembanding, lebih atau kurang. Kemudian ada controller, ada aktuator, sinyal kontrol diberikan kepada aktuator. Kemudian ada sinyal aksi diberikan ke proses atau plan. Kemudian dari plan ini akan menghasilkan output variabel yang dikontrol. Outputnya itu di sensor, dibaca oleh sensor. Kemudian sensor melaporkan hasilnya itu ke microcontroller atau ke controller atau ke otak. Nah, ini variabel yang diukur oleh mata tadi, sensor itu variabel. Itu sistem kontrol tertutup. Kita lanjutkan. Variabel yang dikontrol dan variabel yang dimanipulasi atau sinyal kontrol. Variabel yang dikontrol output, dan variabel yang dimanipulasi sinyal kontrol output, sinyal kontrol. Variabel yang dikontrol adalah besaran atau keadaan yang diukur dan dikontrol. Variabel yang dimanipulasi adalah besaran atau keadaan yang diubah oleh controller untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikontrol. Variabel yang dimanipulasi biasa disebut sinyal kontrol. Dalam keadaan normal, variabel yang dikontrol adalah keluaran atau output dari sistem. Kontrol berarti mengukur nilai dari variabel sistem yang dikontrol dan menerapkan variabel yang dimanipulasi
ke sistem untuk mengoreksi atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur. Set point dan error. Set point adalah nilai variabel yang dikehendaki. Nah, error ini berarti gangguan yang ada. Error itu adalah selisih antara set point yang dikurangi dengan variabel yang dikontrol. Jadi variabel yang dikontrol outputnya ini dengan tujuan set point itu kan berbeda hasilnya. Tadi yang disebut error itu misalkan ketinggian level air itu melebihi dari set point, dari H besar. H kecilnya lebih tinggi dari H besar. Selisih antara H kecil dan H besar itulah yang disebut error. Nah, error itu sama microcontroller itu akan diubah atau diproses dengan hasil sinyal kontrol variabel yang dimanipulasi. Jadi errornya itu dimanipulasi. Hasil dari sinyal kontrol itu oleh aktuator akan diproses atau dilaksanakan itu sebagai sinyal aksi dalam proses. Prosesnya adalah membuka keran tadi. Hasil dari proses itu adalah output keluaran. Nah, hasilnya adalah ketinggian level air sesuai dengan set point atau tidak. Gitu. Controller adalah elemen yang mengerjakan 3 tahap langkah pengendalian, yaitu membandingkan set point dengan variabel yang dikontrol, menghitung berapa banyak koreksi yang perlu dilakukan, mengeluarkan sinyal kontrol sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Jadi controller sepenuhnya menggantikan peran manual oleh manusia dalam mengontrol sebuah plan atau proses. Nah, kemudian plan. Plan itu apa? Adalah seperangkat peralatan. Mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja bersama-sama. Bisa juga dia itu hanya sekedar motor DC gitu aja. Dia bisa berputar kiri, putar kanan. Kemudian proses itu merupakan suatu rangkaian kejadian yang sengaja dibuat secara sistematis atau dikembangkan atau berkembang alamiah yang berlangsung secara terus-menerus menuju ke keadaan akhir atau hasil tertentu. Itu proses. Sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama. Gangguan, disturbance adalah suatu sinyal atau besaran yang cenderung mempunyai pengaruh yang merugikan. Itu gangguan. Kontrol umpan balik, feedback, itu kontrol yang mengacu pada suatu operasi perhitungan di mana dengan adanya gangguan yang tidak diperkirakan mampu mengurangi perbedaan antara keluaran dan tujuan. Nah, gangguan itu dapat diperkirakan atau sudah diketahui dalam kompensasi ke dalam sistem tersebut. Itu tadi tentang sistem kontrol tertutup atau closed loop. Nah, kemudian ini ada blok diagram sistem kontrol terbuka. Set point referensinya masuk ke controller. Controller itu akan mengeluarkan sinyal kontrol ke aktuator. Aktuator itu akan melaksanakan proses, ya, mengirim proses, melakukan proses, dan di sini ada hambatan, disturbance. Kemudian proses itu sendiri akan menghasilkan output keluaran dan juga ada disturbance lagi, ada hambatan lagi. Nah, di sistem kontrol terbuka, loop terbuka, ini tidak ada sensor yang membaca hasil keluaran ini untuk menjadi pengaruh ke input controller. Di sini tidak ada, sehingga disebut kontrol terbuka.
Nah, kontrol terbuka contohnya yang sederhana pada mesin cuci. Jadi pada mesin cuci itu ada proses perendaman, pencucian, pembilasan, kemudian kegiatan-kegiatan itu berdasarkan waktu. Jadi bukan berdasarkan hasil. Hasilnya baju itu bersih atau tidak itu tidak ada yang mengawasi. Dalam setting dari mesin cuci itu dia hanya di setting berdasarkan waktu. Perendaman sekian menit, pencucian sekian menit, pembilasan sekian menit. Nah, gitu. Jadi tidak ada sensor yang mengawasi ini bajunya sudah bersih atau belum. Nah, kadang-kala walaupun dicuci di mesin tapi hasilnya ada kotoran yang menempel. Nah, itu tidak bisa dibuat close loop. Itu sudah sistemnya seperti itu yang disebut sistem kontrol terbuka. Itu aplikasi pada mesin cuci. Nah, kalau pada bidang otomotif, sistem kontrol loop terbuka seperti ini itu ada pada sistem karburator. Jadi di sistem karburator, sistem mekanik itu kontrol terbuka. Karena apa? Output dari gas buang itu tidak ada sensornya, tidak ada yang mempengaruhi input. Ya begitu saja, keluar dari knalpot begitu saja. Kemudian di generasi pertama sistem injeksi itu masih open loop juga. Jadi beberapa sistem injeksi itu walaupun sudah dikontrol elektronik tetapi masih belum ada sensor lambda yang di knalpot itu, di gas buang. Itu pada generasi pertama OBD1 dulu. Jadi sistem penginjeksian bahan bakar sudah dikontrol elektronik tetapi masih belum ada feedback. Di knalpotnya masih belum ada sensor oksigennya, O2 sensornya. Nah, itu di motor generasi yang lama itu juga sama. Supra X 125 yang PGMFI yang pertama itu di knalpotnya juga belum ada O2 sensornya. Tetapi di generasi-generasi yang selanjutnya yang sekarang ini sudah lengkap dengan O2 sensor semua, sudah close loop. Kalau yang dulu belum. Jadi sensor oksigennya belum ada sehingga microcontroller ECU itu belum bisa mengatur volume penginjeksian bahan bakar sesuai dengan output. Jadi kalau outputnya itu mengandung unsur karbon yang tinggi, itu ya tidak ada kontrol dari ECU untuk mengurangi durasi injeksi atau apa, itu tidak ada pengaruhnya ke sana karena masih open loop. Namun yang sudah close loop ya itu memiliki efek. Kalau di knalpot itu terbaca unsur karbonnya tinggi, berarti unsur karbon itu berasal dari bahan bakar. Jika karbonnya tinggi berarti bahan bakarnya terlalu boros. Kalau terlalu boros maka durasi injeksi bisa dikurangi. Itu untuk menyempurnakan gas buang itu supaya tidak banyak mengandung CO, tidak beracun. Nah, itu salah satu set point pada sistem kontrol otomatis. Dasarnya juga sama. Dasarnya ya juga ada 3, sensor, prosesor, aktor alias aktuator. Sensor itu pemberi informasi, prosesor ECU Electronic Control Unit itu sebagai pengendali, pemikir ya. Pelaksananya adalah aktuator. Nah, inilah elemen penyusun sistem kontrol otomatis. Sensor ada 6 penggolongan sensor. Yang pertama sensor mekanik, contohnya adalah sensor panjang, luas, massa, aliran massa ya, bukan massa.
kebalik, aliran massa, gaya, torsi, tekanan, kecepatan, percepatan, panjang gelombang, akustik, dan lain-lain. Nah, kalau ada sensor ultrasonik dan sebagainya itu kan masih tergolong ke sensor mekanik. Kemudian yang kedua thermal, jadi digolongkan dalam sensor panas, yaitu contoh adalah sensor temperatur, panas, entropi, aliran panas, dan lain-lain. Contoh water temperatur sensor, air intake temperatur sensor, yaitu sensor thermal. Kemudian ada sensor electrical. Sensor electrical itu mendiagnosa atau dia membaca atau dia melihat tegangan, arus, muatan, resistance, hambatan, frekuensi, dan lain-lain. Nah, ini sensor electrical. Contoh kalau tegangan berarti ada juga sensor yang membaca tegangan baterai. Jadi di dashboard itu bisa memunculkan baterainya tegangannya sekian. Nah, itu terutama di kendaraan listrik, mobil listrik sekarang semua sudah ada, itu mesti dia bisa menampilkan tegangan baterai. Kemudian arus, muatan, resistan, frekuensi. Nah, kalau frekuensi ini contohnya adalah sensor speed sensor atau crankshaft position sensor. Nah, maka dia akan menghasilkan frekuensi, gelombang frekuensi listrik. Atau pulser kalau bahasanya di motor, sepeda motor itu pulser, itu adalah sensor yang menghasilkan frekuensi listrik. Jadi itu electrical sensor. Yang keempat adalah magnetik. Magnetik itu intensitas medan, flux density, dan lain-lain. Jadi medan magnet ini yang dibaca. Kerapatan flux itu adalah garis-garis gaya magnet, kepadatan fluxnya itu. Nah, yang keempat yang kelima itu radian. Radian itu intensitas, panjang gelombang, polarisasi, dan lain-lain. Itu radian. Intensitas, panjang gelombang itu radian. Radiasi, sensor radiasi. Yang keenam chemical atau kimia, itu dia menyensor atau dia melihat komposisi, konsentrasi, pH itu keasaman, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Itu sensor kimia. Nah, sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik untuk dikonversi menjadi output yang bisa dipahami oleh manusia, biasanya dalam bentuk sinyal listrik. Nah, itu sensor pengertiannya. Selanjutnya aktuator. Nah, aktuator ada 4 jenis: elektris, hidrolis, pneumatik, dan aktuator lainnya. Aktuator elektris, elektrik itu yang bekerja listrik, mempunyai sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang, biasanya menggunakan solenoid atau motor. Itu aktuator elektris. Jadi aktuator elektris itu bisa berupa motor DC misalkan. Nah, di dalam motor kan ada solenoid. Atau juga relay, itu juga bisa menjadi aktuator. Relay itu kan dia saklar mekanik, tapi dia bisa juga sebagai output, sebagai aktuator. Kemudian hidrolis. Aktuator hidrolis itu dia memiliki torsi yang besar dan konstruksinya yang sulit. Hidrolik itu kan harus konstruksinya kuat, dia mampu menahan fluida. Oli hidroliknya itu tekanannya tinggi. Kalau tekanannya rendah dia tidak kuat, kalau tekanannya tinggi itu dia harus rapat, harus kuat. Kalau tidak kuat ya bocor nanti. Itu hidrolik. Contoh aktuator hidrolik itu pada apa? Misalkan hidrolik itu bisa jadi aktuator pada
ada itu sistem katup. Sistem katup itu ada yang dilengkapi dengan kontrol hidrolik. Jadi untuk manajemen katup, pengaturan katup pada teknologi Vanos kalau tidak salah, itu ada yang bekerja dengan sistem hidrolik untuk mengatur katup, maju mundurkan katup, misalkan seperti itu. Kemudian lagi aktuator hidrolik itu misalkan pada perangkat atau komponen transmisi otomatis, itu dia akan menggerakkan cairan hidrolik. Jadi ada beberapa aktuator yang bekerja secara hidrolik. Kemudian aktuator pneumatik itu sukar dikendalikan karena pneumatik itu menggunakan fluida udara kompresibel, jadi aktuator ini agak-agak sulit ya dikendalikannya. Nah, kalau aktuator pneumatik itu misalkan pada sistem air suspension misalkan, nah itu kan dia dengan bekerja secara pneumatik. Kemudian aktuator lainnya adalah piezoelektrik, magnetik, ultrasonik, dan lain-lain. Itu aktuator. Setahu saya aktuator yang piezoelektrik, magnetik, dan ultrasonik itu tidak familiar di otomotif. Yang saya tahu ultrasonik itu sebagai sensor. Kalau sebagai aktuator saya malah belum pernah tahu. Magnetik bisa juga sebagai aktuator, walaupun kalau yang di otomotif itu mungkin banyak yang sensor bukan aktuator, namun ada aktuator magnetik. Kemudian aktuator itu merupakan perangkat atau berupa mekanis, pneumatis, hidrolis, elektronik atau gabungan dari hal-hal tersebut yang mampu mengolah data perintah sinyal kontrol, biasanya sinyal listrik, menjadi sinyal aksi atau plan. Nah, itulah tugas dari aktuator. Nah, controller itu sama dengan pengendali. Controller itu pengendali suatu perangkat mekanis, pneumatis, hidrolis, elektronis atau gabungan yang mampu mengolah data, masukkan sensor menjadi suatu data perintah ke sinyal kontrol untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Itu controller. Jadi controller itu tidak hanya mekanik, kontrol mekanik ada, kontrol elektronik ada, juga ada kontrol manusia tadi ya. Tuh. Nah, ini contoh sistem kontrol otomatis mengendalikan level permukaan air. Nah, kalau tadi dikontrol secara manusia, di sini ada operator yang menggerakkan katup keran, ada orang yang menggerakkan keran untuk membuka atau menutup. Maka peran dari orang tersebut sekarang diganti dengan controller, sensor, dan aktuator, 3 elemen ini. Nah, pada sistem kontrol otomatis, sensor itu selalu mendeteksi ketinggian level air. Dia akan selalu melaporkan ke microcontroller atau ke pengendali, ketinggian level air sekian. Nah, microcontroller ini dia sudah memiliki set point ketinggiannya H besar, ini set pointnya. Dia akan membandingkan antara laporan sensor H kecil dibandingkan dengan set pointnya H besar. Tugas controller membandingkan itu, lebih besar H kecil apa lebih besar H besar, ketinggiannya, nilai kedalamannya. Kemudian itu menjadi error dan controller itu akan memutuskan atau memberikan keputusan yang dikirim ke aktuator. Jadi sinyalnya ini tadi sinyal input, ini sinyal output.
sinyal kendali. Ini S kodenya, ini U ya, aktuator. Kemudian dia bekerja membuka atau menutup kartu. Prosesnya itu ya, aktuator yang melakukan proses plan di sini. Maka aktuator itu bisa putar kiri, putar kanan untuk membuka katup, membuka lebar atau menutup. Nah, hasilnya itu output di sini, debit airnya besar atau kecil, nah, sesuai dengan level ketinggian di sini. Ini sistem kontrol otomatis. Nah, kalau secara elektronik, bagaimana? Nah, secara elektronik maka diagramnya seperti ini, blok diagramnya ini semua sudah ditanamkan ke prosesor, ke ECU. Sistem ini, diagram blok ini sudah ada di dalam ECU. Nanti sensor itu akan melaporkan ke ECU, ECU akan memerintah ke aktor. Nah, sistem kontrol secara elektronik ini ada set point, kemudian ada mikroprosesor. Mikroprosesor di dalamnya itu mikrocontroller. Kemudian ada sinyal digital, output dari mikrocontroller itu sinyal digital. Kemudian ada D strip A, itu digital to analog converter. Kemudian sinyal hasil dari DAC ini adalah sinyal analog. Sinyal analog itu dikirim ke aktuator. Aktuator itu melaksanakan dengan mengirim sinyal aksi ke plan perencanaan, proses ya, di sini proses terjadi. Maka output ini sebagai hasil dari kontrol, sinyal kontrol, hasil dari sinyal kontrol ini output. Nah, hasil ini dia akan dipantau oleh sensor. Nah, sensor itu umumnya masih analog, belum digital, sehingga dia harus masuk dulu ke analog to digital converter supaya bisa dibaca mikrocontroller yang hanya dapat membaca sinyal digital, sehingga sinyal analog dari sensor diubah menjadi sinyal digital masuk ke mikroprosesor, dibandingkan dengan set point, maka controller akan menghasilkan sinyal digital menuju ke aktuator. Begitulah siklusnya pada sistem kontrol elektronik. Jadi di sini ada digital to analog converter, sebaliknya yang bawah ini ada analog to digital converter. Oke ya. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini. Gambar di samping ini merupakan gambar ECU atau ECU, Electronic Control Unit, pada sistem injeksi elektronik di kendaraan. Komponen pada nomor berapa? Nah, ini ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Titik-titik nomor berapa adalah mikrocontroller yang berisi program dan berfungsi untuk mengendalikan kapan saatnya injektor on berdasarkan masukan dari beberapa sensor yang ada. Silakan dijawab dan alasannya apa. Jika kalian ingin menjawab, tolong disampaikan di forum Google Classroom. Nah, kamu jawabannya apa? Alasannya apa? Ya. Nah, itu untuk didiskusikan bersama. Nah, saya kasih penekanan di sini. Mikrocontroller itu dia memiliki spesifikasi, misalkan ATmega 328T, AT89S52 dan seterusnya, itu yang disebut mikrocontroller. Selain itu, selain ada kodenya seperti ini, itu belum tentu dia mikrocontroller. Maka kalau kita melihat IC seperti ini, kita lihat dulu kodenya, kemudian kita cari di Google misalkan
lihat datasheetnya dia itu microcontroller atau bukan, karena bisa jadi sama-sama IC-nya kakinya sama tetapi beda, ternyata dia bukan microcontroller, ternyata dia RAM atau ROM misalkan. Nah, microcontroller seperti ini IC-nya, ada Atmel, ada NXP, kemudian ini ada Intel, ada STI, RM. Baik, saya teruskan sedikit karena waktunya ada kegiatan lain. Ini arsitektur ECU. ECU ini ada plan proses, di sini ada proses yang berlangsung, kemudian proses ini diamati, dibaca oleh sensor. Sensor itu akan mengirimkan sinyal, mengirimkan laporannya ke microcontroller ECU. ECU, di dalam ECU itu ada pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini akan merubah sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital. Kemudian sinyal digital itu dilaporkan ke microcontroller. Sinyal digital itu berupa bilangan heksadesimal. Microcontroller ini akan memproses sesuai dengan tugasnya, dia sebagai pengendali. Nanti dia akan mengeluarkan sinyal digital, sinyal kontrol. Kalau di sini tadi adalah sinyal dari sensor, kemudian sinyal yang keluaran di sini adalah sensor yang menuju ke aktuator. Nah, sinyal yang menuju ke aktuator itu sebelum ke aktuator, sinyal digital ini tidak bisa menggerakkan langsung aktuator, sehingga dia dirubah dulu menjadi analog oleh yang namanya driver dari aktuator itu. Jadi ada driver injektor, driver coil, driver motor starter misalkan, atau driver apa. Nah itu adalah sistem arsitektur dari sistem microcontroller ECU. Nah, kemudian komponen dasar dari sistem komputer itu ini ada sensor-sensor, misalkan sensor kecepatan, sensor aliran udara, sensor temperatur. Nah, kemudian masuk ke pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal itu akan merubah dari analog menjadi digital. Ini sebagai input sistem komputer, input microcontroller. Nah, semua input ini akan masuk ke Central Processing Unit, CPU. Jadi di dalam microcontroller itu sudah ada CPU-nya, sudah ada clock-nya, sudah ada memorinya. Kemudian dia akan menghasilkan sinyal output, sinyal kendali masuk ke driver. Ini misalkan ke injeksi, ini misalkan ke EGR valve, nah itu exhaust gas recirculation. Nah, kemudian program itu adalah set point yang kita buat di komputer, kemudian kita masukkan ke microcontroller, disimpan di memori, dan program itu akan dijalankan oleh CPU. CPU ini bisa bekerja ketika ada clock itu detaknya microcontroller. Dia berdasarkan kristal ini di luar dari microcontroller ya.
kristal itu akan menghasilkan denyut atau menghasilkan gelombang 12.000 MHz atau mungkin 16.000 MHz itu getarannya per detik, itu untuk membangkitkan clock atau detak jantung dari controller atau komputer atau CPU. Nah, itulah komponen dasar dari sistem komputer. Jadi terdiri dari CPU, perangkat input, output, memori, program, dan clock atau pewaktu. Ya. Kemudian ini perbedaan mikrokontroller dan mikroprosesor ini di materi sudah ada di yang saya upload di Google Classroom. Kemudian selanjutnya silahkan dipelajari sendiri. Nanti di kesempatan lain akan saya tambahkan dengan materi selanjutnya. Nah, ini ada Arduino, ini silahkan ditanggapi. Sekian, saya rasa cukup. Nanti kita bisa disambung lagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga tercapai semua cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.